Halo semua, perkenalkan nama saya Irina Fortuna Haipon, nomor induk mahasiswa 0442899621 dari Prodi Sistem Informasi UT UPBJJ Palangkaraya. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil tugas 1 struktur data. Untuk mengerjakan tugas 1 ini, saya menggunakan compiler atau IDE dari Apache NetBeans. Baik, untuk mengerjakan tugas 1 ini, kita akan baca soal yang pertama, yaitu kita diminta untuk membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer bernama jumlah baris. Di sini kita membuat variabel jumlah baris dengan tipe data integer. Saya mengisinya dengan bilangan bulat 3. Lalu kita panggil. Kita jalankan. Jumlah baris berhasil. Baik, selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 2. Soalnya kita diminta membuat deklarasi variabel untuk kalimat baru dengan tipe data string yang berisi deklarasi tipe data string. Sebelumnya kita enter dulu di sini. Kita buat tipe data string untuk variabel kalimat baru yang berisi deklarasi tipe data string. Kemudian kita panggil dengan shortlen atau system out println, di mana kita kasih teks kalimat baru berisi variabel kalimat baru. Sekarang kita coba jalankan. Di sini sudah berhasil, kalimat baru memiliki value deklarasi tipe data string. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3, yaitu kita diminta untuk membuat deklarasi array 1 dimensi dengan nama variabelnya 4 angka, tipe datanya integer, nilainya 7, 10, 20, dan 23. Oke, di sini saya buat enternya dulu. Oh iya, saya kasih notes supaya ada tulisannya ini, jawaban nomor 1. Kemudian ini jawaban nomor 2, dan kita buat jawaban nomor 3. Di sini kita akan membuat array dengan tipe data integer. Di sini variabelnya 4 angka, value-nya 7, 10, 20, dan 23. Seperti yang kita ketahui, value-nya ini terdiri dari 4 indeks, di mana dimulai dari indeks ke 0. Nah, sekarang kita akan coba memanggil deklarasi array-nya. Jadi kita akan menggunakan perulangan atau looping supaya menampilkan proses indeks dalam array-nya ini. Nah, kita cari dulu jumlah dari indeks dari suatu array. Caranya shortlen. Di sini kita masukkan, kita hapus dulu ya. Kita masukkan variabelnya 4 angka.
dan dot length. Kalau kita jalankan, hasilnya adalah 4. Ini adalah jumlah indeksnya. Nah, dari hasil jumlah indeksnya ini kita akan gunakan untuk deklarasi loopingnya. Kemudian di sini kita buat untuk loopingnya dengan for tipe data integer untuk 4 angka. Ini sebelumnya saya mau buat variabel jumlah indeksnya biar gampang dimasukkan dengan tipe data dengan tipe data integer. Ini saya beri nama variabelnya A, dimana di dalam A itu nilainya 4 angka dot length. Gini, yang ini kita hapus aja. Kemudian kita deklarasikan untuk loopingnya, dimana integer i akan dijalankan mulai indeks pertama, di mana i akan terus dijalankan dari variabel A, dan i ini akan kita incrementkan dengan i++ supaya ada pengulangan untuk mendeskripsikan setiap indeksnya. Kemudian kita buka kurung ya, seperti ini. Setelah itu baru kita buat teksnya. Ini angka ke oke, kita buat begini ya, angka ke, maksudnya ini supaya menampilkan nomor urutan kayak angka pertama 7, angka kedua 10, angka ketiga 20, seperti itu. Jadi ini isinya i plus 1 supaya nanti outputnya berurutan. Dan terakhir kita akan membuat outputannya. Ini kita hapus tanda petiknya, 4 angka sebagai variabel yang akan dijadikan output adalah indeks di dalamnya. Sekarang coba kita jalankan. Oke, seperti ini ya. Ini udah bagus, cuma kita perlu ngapusin len ya, ini supaya dia nggak jadi berderet tapi menjadi turunan. Nah, kalau begini kan lebih rapi. Oke, nomor 3 udah selesai. Selanjutnya untuk soal nomor 4, kita diminta untuk membuat deklarasi array 2 dimensi dengan tipe datanya string untuk variabel alfabet yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom seperti pada matriks ini. Nah, ini kita hapus dulu. Kita buat enternya dulu. Kita buat notes untuk jawaban 4. Kemudian kita akan membuat deklarasi untuk variabel alfabet. Di sini tipe datanya string karena dia multidimensi. Kita tambahkan kurung, lalu variabelnya ini alfabet, nilainya seperti pada matriks ya. Di sini P, S, kemudian ada W, L, dan B. Baris terakhir, baris terakhir ini F, L, P.
Oke, kita tutup. Kemudian kita coba jalankan. Kita belum buat shortline-nya. Kemudian kita akan memanggil tampilan jumlah baris dari variabel alfabet ini ya. Kita coba pakai shortline. Sama caranya seperti yang nomor 3, kita isi alfabet dot length. Oke, kalau kita jalankan jumlahnya ada 3, jadi ada 3 baris. Kemudian gimana caranya kita mengetahui jumlah kolomnya? Jadi kalau kita logikakan itu kolom itu ada di dalam baris di dalam baris. Nah, istilahnya seperti itu. Cuma supaya kita bikin gampangnya aja, langsung aja kita buatkan loopingnya. Untuk yang pertama ini looping untuk baris, dimana untuk baris itu saya pakai variabel i yang akan dilakukan dari indeks ke 0. Kemudian i ini akan terus dijalankan selama nilainya masih kurang dari jumlah indeks. Nah, ini isinya adalah ini alfabet.length. Kemudian selama pengulangan i akan kita incrementkan. Oke, di sini alfabetnya salah. Nah, ini kita sudah membuat untuk baris. Kemudian kita akan membuat kolom, di mana kolom itu adalah baris di dalam baris. Untuk kolomnya ini saya menggunakan variabelnya J aja, dimana akan dijalankan mulai dari indeks pertama. J akan terus dijalankan selama nilainya masih kurang dari jumlah indeks tersebut. Jadi kalau alfabet.length ini adalah baris, berarti kalau kolom adalah baris di dalam baris, kita masukkan barisnya alfabet dalam baris, semoga ngerti ya, gitulah pokoknya, length. Kemudian sama kita incrementkan J dengan J++. Coba kita jalankan. Ini karena sama-sama hasilnya 3, kita belum buat outputannya, ini kita hapus aja ya. Kemudian baru kita buat outputannya. Saya buat teksnya ini alfabet, lalu ini baris ke, untuk mengurutkan ke 1, 2, 3, 4 saya pakai i+1. Kemudian untuk kolomnya saya pakai J+1 sesuai ya. J ini untuk kolom, I ini untuk
baris. Kemudian kita buat sama dengannya atau titik 2, lalu kita panggil outputannya, di mana hapus dulu alfabet I dalam indeks I dan indeks J akan menampilkan nilai dari variabel string ini secara berurutan. Kita coba. Oh, ini kita hapus dulu lemnya supaya tidak tidak menjadi baris ya, atau mendatar. Jadi alfabet 1 baris ke-1 kolom ke-1 isinya B, baris ke-1 kolom kedua isinya S, baris ke-1 kolom ketiga hasilnya N. Kemudian soal nomor 5, kita diminta untuk membuat deklarasi linked list dengan nama list angka dan yang memiliki nilai 26, 8, 23, 24 dan 16. Ya, di sini saya buat enternya dulu. Kemudian buat notes jawaban nomor 5. Seperti yang kita ketahui di soal panduan, di sini perlu diingat bahwa perbedaan linked list dengan array itu terdapat pada nilai maksimum deret, di mana linked list tidak memiliki nilai maksimum sehingga saat deklarasi tidak diperlukan penulisan coding jumlah deret yang akan dibuat, tapi cukup dengan menentukan nama linked list saja. Sekarang kita perlu menginstal package linked list karena linked list ini adalah package atau library yang ada di dalam Java. Di sini kita import java.util, lalu kita masukkan linked listnya. Oke, setelah itu baru kita deklarasikan linked list, dimana penulisannya berbeda dengan array ya. Sini kita bikin metodenya new. Lalu kita tambahkan nama variabelnya. Oh, udah. Oh, belum ya. Kita belum menambahkan variabelnya. Di sini mintanya tadi list angka. Kemudian kita masukkan value dari linked list list angka ini. Masukkan variabelnya list angka, kita tambahkan metode add, kita masukkan nilainya 26. Ini supaya cepet saya copy aja. Kemudian 24 dan yang terakhir 16. Setelah itu kita coba panggil println list angka dot kalau ini pakai size ya. Kita coba apakah bisa. Oh, bisa, hasilnya 5. Bener 5 ya jumlah indeksnya.
kemudian baru kita buat loopingnya supaya outputnya bisa seperti nomor-nomor yang sebelumnya. Oke, di sini kita buat untuk loopingnya for tipe datanya kita tetap buat integer. Lalu variabelnya ini saya beri nama L, dimana akan dijalankan mulai dari indeks pertama, kemudian L akan diulang pada variabel list angka dot size. Ini kita hapus saja. Size, kemudian kita incrementkan lagi L++. Lalu kita panggil, kita buat namanya list angka ke titik-titik. Ini saya bikin L+1, kemudian titik 2 atau sama dengan, dan kita panggil untuk outputannya. Di sini variabel list angka dot get pada indeksnya ini kita isi L udah. Betul. Sekarang kita coba jalankan. Wah, oh ya, kita perlu hapus ini dulu supaya rapi. Nah, kita jalankan. Nah, hasilnya udah lebih rapi. Jadi list angka pertama value-nya 26, ini adalah indeks ke 0, value kemudian list angka kedua, indeks pertama, indeks kedua maksud saya, value-nya 8 dan seterusnya. Jadi kita sudah menyelesaikan untuk soal nomor 5. Dengan demikian saya telah mempresentasikan tugas 1 struktur data. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa pada video berikutnya.